Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang dengan anggota saya sendiri Muhammad Jamal Kafir dan 2 teman saya yakni Laila Syakbana Rani dan Yulia Octaviana akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang income statement dan related information atau laporan laba rugi dan informasi terkait. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan, diantaranya income statement, content and format of the income statement, reporting various income item, counting change and error, dan relate income statement. Yang mana dari pokok-pokok pembahasan tersebut juga ada sub-sub materinya yang bisa kita lihat di slide. Ya. Yang pertama, income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasional perusahaan jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi juga sering disebut dengan laporan pendapatan. Suatu komunitas bisnis atau investasi menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Ya, berikut kegunaan laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdapat 3 kegunaannya. Yang pertama, mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Perusahaan meneliti pendapatan dan beban yang digunakan perusahaan untuk mengetahui hasil kinerja perusahaan selama ini. Kemudian dari hasil tersebut digunakan untuk perbandingan dengan pesaing. Yang kedua, memprediksi kinerja masa depan. Berdasarkan informasi kinerja masa lalu dapat membantu perusahaan agar dapat menganalisis dan memprediksi masa depan yang lebih baik dari masa lalu atau sebelum-sebelumnya. Dan yang ketiga, membantu menilai risiko. Informasi pada komponen pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dapat membantu menilai kemungkinan untuk mencapai tingkat arus kas tertentu di masa depan. Apakah berisiko menyebabkan arus kas turun atau tidak. Dalam laporan laba rugi juga terdapat informasi mengenai batasan laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang menghasilkan laba bersih merupakan estimasi dari sejumlah asumsi. Untuk itu, pengguna laporan ini harus memahami dan menyadari batasan apa saja yang terkait informasi di dalamnya. Di antara batasan laporan laba rugi, yang pertama yaitu menghilangkan item dari laba rugi yang tidak dapat diukur. Sebagai contoh, perusahaan tidak boleh mencatat pendapatan yang belum direalisasikan. Hal ini karena adanya ketidakpastian antara keuntungan atau kerugian yang mungkin bisa menyebabkan perubahan nilai. Yang kedua, angka pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Misalnya, suatu perusahaan mendepresiasi aset pabriknya dengan basis dipercepat. Perusahaan lain memilih depresiasi garis lurus dengan asumsi faktor lainnya sama. Maka hasilnya perusahaan pertama akan melaporkan bahwa pendapatannya lebih rendah. Dan yang ketiga, pengukuran pendapatan melibatkan penilaian. Misalnya satu perusahaan dengan itikat baik akan dapat mengestimasikan umur manfaat aset menjadi 20 tahun, sementara perusahaan lain mengestimasikan umur manfaat aset yang sama selama 15 tahun. Dalam beberapa batasan laporan laba rugi ada yang mengurangi kegunaan informasinya untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan.
Dalam kualitas penghasilan, manajemen laba sangatlah penting. Nah, manajemen laba sendiri yaitu waktu pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian yang direncanakan untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh. Contoh, perusahaan menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan pendapatan pada tahun berjalan dengan mengorbankan pendapatan pada tahun mendatang. Selain itu, perusahaan juga menggunakan manajemen laba untuk menurunkan laba saat ini agar dapat meningkatkan pendapatan di masa depan. Contoh penggunaan manajemen laba seperti di atas dapat berdampak negatif pada kualitas pendapatan karena terjadi distorsi informasi dengan cara yang kurang berguna untuk memprediksi pendapatan dan arus kas di masa depan. Selanjutnya, content and format of the income statement atau isi dan format laporan laba rugi. Elemen penting dalam laporan laba rugi yakni ada pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang menghasilkan peningkatan ekuitas. Pendapatan muncul dari kegiatan biasa perusahaan dan mengambil berbagai bentuk seperti penjualan, biaya, bunga, dividen, dan sewa. Yang kedua, beban. Beban adalah penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang mengakibatkannya penurunan ekuitas. Nah, beban ini kalau dilihat dari pengertiannya itu kan berarti kan kebalikannya dari pendapatan. Perusahaan umumnya melaporkan laporan laba rugi yang memuat beberapa komponen dari laba rugi. Ya, di bawah ini beberapa komponen laporan laba rugi. Yang pertama, bagian penjualan atau pendapatan. Yang kedua, bagian harga pokok penjualan. Yang ketiga, beban penjualan. Yang keempat, beban administrasi atau umum. Yang kelima, pendapatan dan beban lain. Yang keenam, biaya pembiayaan. Yang ketujuh, pajak penghasilan. Yang kedelapan, operasi yang dihentikan. Yang kesembilan, kepentingan non pengendali. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu laba per saham. Nah, ya, berikut adalah contoh format laporan laba rugi. Yang pertama adalah laporan pendapatan terkondensasi, yaitu laporan yang menyajikan semua rincian biaya yang diinginkan. Jadi semua rincian biaya itu dilaporkan di sini, yaitu pada laporan pendapatan terkondensasi. Itu yang format yang pertama. Itu kan ada seperti sales revenue, cost of goods sold, selling expense, dan seterusnya. Itu kan dilaporkan secara terperinci. Dan yang kedua yaitu laporan laba rugi ringkas. Format laporan laba rugi yang mengurangi laporan tersebut menjadi satu lembar saja. Dalam format ini hanya kalkulasi akhir dari masing-masing elemen yang diikutsertakan. Ya, itu formatnya ada di slide. Yaitu contoh format laporan laba rugi ringkas. Yang terakhir, format jadwal pendukung. Format ini hanya sebagai referensi catatan dan merinci beban penjualan. Nah, itu formatnya seperti itu. Selanjutnya yaitu reporting various income item atau pelaporan berbagai item pendapatan. Di antaranya ada gross profit, income for operating, income before tax, dan net income. Yang pertama, gross profit, yakni laba atau laba kotor. Laba kotor perusahaan dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih. Pengungkapan penjualan bersih berguna karena melaporkan pendapatan penjualan reguler sebagai item terpisah. Ini mengungkapkan pendapatan yang tidak biasa
atau insidental dalam pendapatan dan beban lain. Hasilnya, analisis dapat lebih mudah memahami dan menilai pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Yang kedua, ada income for operating, pendapatan dari operasi. Perusahaan menentukan pendapatan dari operasi dengan mengurangi biaya penjualan dan administrasi serta pendapatan dan beban lain dari laba kotor. Pendapatan dari operasi menyoroti item yang mempengaruhi aktivitas bisnis reguler. Dengan demikian, ini adalah metrik yang sering digunakan oleh analisis dalam membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Yang ketiga, ada income before tax atau pendapatan sebelum pajak. Perusahaan menghitung pendapatan sebelum pajak pendapatan dengan mengurangi beban bunga atau sering disebut sebagai biaya pendanaan dari pendapatan operasi. Berdasarkan IFRS, perusahaan harus melaporkan biaya pembiayaan mereka pada laporan laba rugi. Alasan persyaratan ini adalah untuk membedakan antara aktivitas bisnis perusahaan dan aktivitas pendanaannya. Dalam banyak kasus, biaya pembiayaan melibatkan beban bunga. Dan dalam situasi lain, perusahaan mengimbangi item seperti beban bunga dengan pendapatan bunga. Dan yang keempat, ada net income atau pendapatan bersih. Perusahaan memotong pajak pendapatan dari pendapatan sebelum pajak Perusahaan memotong pajak pendapatan dari pendapatan sebelum pajak pendapatan untuk mendapatkan pendapatan bersih. Pendapatan bersih sendiri merupakan pendapatan setelah semua pendapatan dan biaya untuk periode tersebut diperhitungkan. Ini dipandang oleh banyak orang sebagai ukuran terpenting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk periode waktu tertentu. Masih dalam pelaporan berbagai item pendapatan, yang kelima atau selanjutnya yakni earning per share atau laba per saham. Laba per saham adalah laba bersih dikurangi dividen preferensi atau pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan rata-rata tertimbang dari saham biasa yang beredar. Yang keenam yaitu discontinued operasi yang dihentikan. IASB mendefinisikan operasi yang dihentikan sebagai komponen dari suatu entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Perusahaan melaporkan sebagai operasi yang dihentikan keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis. Selain itu, perusahaan melaporkan hasil operasi suatu komponen yang telah atau akan dibuang secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Perusahaan menunjukkan dampak operasi dihentikan setelah pajak sebagai kategori terpisah setelah operasi dilanjutkan. Dan yang terakhir itu ada alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali adalah porsi ekuitas atau aset bersih di anak perusahaan yang tidak dapat diatribusikan kepada perusahaan induk. Selanjutnya yakni ada accounting change and error atau perubahan akuntansi dan kesalahan. Ya, ada di poin perubahan akuntansi dan kesalahan ada materi change in accounting principle atau perubahan prinsip akuntansi. Salah satu jenis perubahan akuntansi terjadi ketika perusahaan mengadopsi prinsip akuntansi yang berbeda. Perubahan prinsip akuntansi termasuk perubahan metode harga persediaan dari FIFO menjadi biaya rata-rata, atau perubahan dari prinsip akuntansi yang ada ke prinsip akuntansi baru. Perusahaan dapat mengubah prinsip, tapi mereka harus menunjukkan bahwa prinsip yang baru diadopsi lebih disukai daripada yang lama. Perubahan tersebut mengakibatkan hilangnya konsistensi dari waktu ke waktu.
Yang kedua yakni change in accounting estimates atau perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi melekat dalam proses akuntansi. Misalnya, perusahaan mengestimasikan masa manfaat dan nilai sisa aset yang dapat disusutkan, piutang tak tertagih, persediaan usang, dan jumlah periode yang diharapkan memperoleh manfaat dari pengeluaran tertentu. Tak jarang, karena berjalannya waktu, keadaan, atau informasi baru, bahkan perkiraan yang semula dibuat dengan itikat baik pun harus diubah. Perusahaan memperhitungkan perubahan tersebut secara prospektif, yang berarti dalam periode perubahan jika hanya mempengaruhi periode tersebut, atau dalam periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Perusahaan tidak menangani perubahan estimasi secara retrospektif, artinya perubahan tersebut tidak dibawa kembali menyesuaikan tahun-tahun sebelumnya. Juga correction of efforts atau koreksi kesalahan. Kesalahan terjadi sebagai akibat dari kesalahan matematis, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, atau kekeliruan penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun. Perusahaan mengoreksi kesalahan dalam laporan keuangan mereka. Kesalahan tersebut melibatkan item-item seperti pelaporan pendapatan yang tidak tepat, akuntansi untuk opsi saham, penyisihan piutang, persediaan, dan provisi lainnya. Selanjutnya ada relate equity statement atau laporan mengenai ekuitas, atau juga laporan ekuitas terkait. Sini ada retained earning statement, restriction of retained earning juga ada. Yang pertama, retained earning statement, laporan laba ditahan. Laba bersih meningkatkan laba ditahan, kerugian bersih mengurangi laba ditahan, baik uang tunai dan pembagian laba mengurangi laba ditahan. Perubahan prinsip akuntansi umumnya dan penyesuaian periode sebelumnya dapat meningkatkan atau menurunkan laba ditahan. Perusahaan mengenakan biaya atau mengkreditkan penyesuaian ini ke saldo awal laba. Perusahaan mungkin menunjukkan informasi laba dengan cara yang berbeda. Yang selanjutnya ada restriction of retained earning atau penahanan, bisa juga diartikan pembatasan laba. Perusahaan seringkali membatasi pendapatan tetap untuk mematuhi persyaratan kontrak, kebijakan dewan direktur, atau kebutuhan saat ini. Umumnya, perusahaan mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan jumlah laba ditahan atau dibatasi. Dalam beberapa kasus, perusahaan mentransfer jumlah laba yang ditahan yang dibatasi pada rekening yang berjudul nilai laba ditahan. Yang keempat juga ada comprehensive income statement atau laporan laba rugi lengkap. Pendapatan komprehensif mencakup semua pendapatan dan keuntungan, biaya dan kerugian dilaporkan dalam pendapatan bersih, dan semua keuntungan serta kerugian yang melewati pendapatan bersih tetapi mempengaruhi ekuitas. Dalam laporan laba rugi lengkap atau comprehensive statement ada dua pendekatan, yakni one statement approach dan juga two statement approach atau pendekatan satu laporan. Dalam one statement approach, pendapatan bersih tradisional merupakan subtotal dengan total pendapatan komprehensif ditunjukkan sebagai total akhir. Pernyataan gabungan memiliki keuntungan karena tidak membutuhkan pembuatan laporan keuangan baru, namun menyembunyikan pendapatan bersih sebagai pengurangan pada laporan adalah merupakan suatu kerugian. Dan two statement approach atau pendekatan dua laporan
pendapatan komprehensif dalam laporan terpisah menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian yang diidentifikasi sebagai pendapatan komprehensif lainnya yang memiliki status yang sama dengan keuntungan dan kerugian tradisional. Terakhir ada statement of change in equity, pernyataan perubahan atau laporan perubahan ekuitas. Di samping laporan pendapatan komprehensif, perusahaan juga dituntut untuk mengajukan pernyataan perubahan ekuitas atau mengajukan laporan perubahan ekuitas. Ekuitas pada umumnya terdiri dari modal saham biasa, premi saham biasa, laba ditahan, dan saldo terakumulasi dalam pendapatan komprehensif lainnya. Pernyataan tersebut melaporkan perubahan dalam setiap akun ekuitas dan dalam total ekuitas untuk periode tersebut. Hal-hal berikut ini diungkapkan dalam laporan perubahan ekuitas. Ada mengumpulkan pendapatan komprehensif yang lain dalam periode itu. Yang kedua ada kontribusi masalah saham dan distribusi keuntungan kepada pemilik. Dan yang ketiga rekonsiliasi jumlah muatan tiap komponen ekuitas dari awal hingga akhir periode. Perusahaan sering mempersiapkan laporan perubahan ekuitas dalam bentuk kolom. Dalam bentuk ini mereka menggunakan kolom untuk setiap akun dan untuk kesetaraan total. Ya, penyampaian materi dari kelompok kami. Bila mana ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.